Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokannya Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Wow, sedap. Kebetulan dari kopi Ethiopia. Hitam nendang. Cool. Nendang cool. Menjelaskan sesuai dengan level pendengarnya. Ini gimana cara judulnya? Jadi topik itu yang mau kita bahas ya. Bahwa kalau kita ingin menjelaskan sesuatu, maka kita harus lihat audiensnya atau para pendengarnya atau targetnya ya. Contoh nih, kalau kita menjelaskan katakanlah sebuah ilmu kepada profesor di bidangnya, ya kita kan nggak akan sok tahu ya. Dia lebih tahu dari saya gitu ya. Terus kita menggurui, waduh itu udah salahnya luar biasa. Terus sama tuh kalau ada mahasiswa presentasi mau sidang gitu kan ya. Nah saya kadang-kadang bilang, sebentar dulu pengujinya siapa, latar belakangnya siapa. Oh dia misalnya dia profesor, tapi profesor di bidang biologi misalnya atau di bidang mesin. Oke. Dia mungkin belum tahu tentang blockchain misalnya gitu ya. Jadi jadi kamu jelaskan dulu. Tapi jangan terlalu menggurui, tapi jelaskan. Karena mungkin boleh jadi dia tidak paham tentang itu. Tapi dia orang pintar. Mungkin tapi tidak paham terhadap bidang itunya gitu. Nah itu ya. Turun lagi nih menjelaskan ke umum ya. Umum. Kalau orang bilang apa sih? Layman kalau istilah di ini ya. Jadi kalau kita nulis di surat kabar itu akan berbeda dengan nulis di jurnal. Kalau di jurnal kita turunkan rumus matematiknya ya. Kalau di koran kita nuliskan rumus matematiknya itu bisa pelanggannya berhenti langganan korannya. Aduh Pak, ini kalau saya lihat tulisannya itu langsung saya mules Pak. Ingat waktu saya kuliah dulu Pak, nggak lulus mata kuliah matematik Pak. Waduh. Jadi gitu ya. Terus kalau menjelaskan lagi turun lagi ke anak-anak SMA gitu kan ya. Mereka calon-calon orang-orang yang cerdas. Tapi kan turun lagi, dia bukan profesor, bukan mahasiswa SMA. Turun lagi ke anak SD. Turun lagi ke anak STK. Gimana menjalankan quantum physics itu bayi. Ada itu lawaannya gitu. Jangankan bayi ya, saya aja nggak ngerti quantum physics ya. Nah, jadi itu begitulah. Jadi makanya kadang-kadang kita menceritakan sesuatu tidak dipahami oleh orang lain ya mungkin kita salah cara kita menjelaskannya aja ya. Boleh jadi bukan saya yang bukan jadi message-nya atau topiknya itu salah ya, bukan jadi tapi menjelaskannya kurang pas, kurang benar aja gitu. Ya itu gitu ya. Nah jadi ada orang-orang juga yang si pendengarnya juga nggak boleh marah-marah. Ini orang ini cerita apa sih? Bodoh banget dia nggak ngerti gitu. Bukan bodoh banget dia ngerti, Anda aja yang nggak ngerti gitu ya. Atau si yang menceritakan tadi salah cara menceritakannya. Itu yang kadang-kadang saya kesel kalau ngelihat mahasiswa saya presentasi itu salah menjelaskan gitu ya. Bukan begitu cara menjelaskannya, begini gitu ya. Jadi taunya gitu apa Pak? Dari jam terbang sih, jam terbang. Gitu ya. Tapi ini saya ada lawaan ini ya, bukan lawaan ya, tapi ada sesuatu yang membuat kami tertawa. Pada suatu saat ini ada seminar nih. Kemudian ada dosen tamunya profesor dari India. Wah, dia menceritakan sesuatu. Dia udah setelah selesai presentasinya tanya ya, kami nanya itu gini, oh gini. Terus dia jelaskan. Nah, terus kan masih belum ngerti lagi, kami tanya lagi kan ya gini. Terus dia bilang gini. Oke gini. Let me go down to your level. Kemudian dia nyeritain lagi. Kurang ajar pisan. Kurang ajar banget ya. Let me go down to your level baru kita cerita. Oh mungkin tadi saya levelnya ketinggian ya cerita untuk Anda. Jadi kalau kita mau mengkick lawan bicara kita ya, udah kita jelasin dia nggak ngerti terus bilang gini. Let me go down to your level. Baru kita ceritakan. Itu nampol banget ya. Tapi tentu saja kami tidak marah ya. Kan kita ketawa aja ya. Ya dia memang cerdas sih, tapi gak perlu gitu-gitu kali. Gitu ya, jadi let me go down to your level. Baru dijelaskan lagi, begitu. Ya jadi, ya mudah-mudahan ini paham ya. Kalau enggak nanti let me go down to your level. Baru ceritain lagi poin ini di dalam video YouTube yang lain. Pak Budi kurang ajar. Saya unsubscribe Pak. Ya memang kurang ajar.
Yang lebih kurang ajar lagi adalah orang yang nggak mengerti, kemudian menertawakan orang yang bercerita itu, padahal orang yang bercerita itu dia ngerti ya, cuma dia nggak mampu bercerita. Ada orang-orang yang pintar ya, saya tahu banyak orang yang pintar, tapi dia kalau cerita menjelaskan itu nggak bagus ya. Jadi memang ada storyteller, ada juga orang yang cerdas luar biasa, tapi kalau jelasin nih kok jelimat umat ya, nggak jelas blas gitu ya. Ada yang orang jelaskan pakai kata-katanya nggak jelas ya, tapi tulisannya jelas. Ada satu profesor saya dulu waktu di Kanada. Itu ya catatannya diburu oleh mahasiswa. Catatan profesornya nih, slide-slide-nya. Waduh, dia kalau membuat PowerPoint-nya, wah luar biasa, cakep. Itu buku textbook, kita bisa bilang buku textbooknya buang aja lah, kita lihat catatannya. Dia tuh ngajar digital apa ya? Sistem organisasi atau apa ya? Organisasi sistem digital ya. Pokoknya digital komputer ini ya, arsitektur komputernya. Itu bagus banget. Begitu kita lihat catatannya tuh ya, diagramnya dia yang dibuat itu, ngerti langsung tuh. Oh iya ini gini ya. Kalau dia nyeritainnya juga nggak menarik gitu. Kalau dia nyeritainnya tuh kayak malas-malasan gitu. Tapi catatannya ngetop banget. Nah saya ketemu anak bimbingannya gitu. Gimana gini, kata anak bimbingan itu ruwet banget itu profesor itu kalau kita nyerahin dokumen kita itu, wah itu huruf besar, huruf kecil, fontsnya family-nya apa, ukurannya apa tuh, itu dipermasalahkan itu. Ini fontnya harusnya Arial 10, kenapa kamu pakai atau Arial 8 atau apa gitu, kenapa kamu pakai Times New Roman 14 gitu. Mampus. Tapi benar ya, si yang audiensnya, itu benar-benar menjelaskan jelas sekali. Demikianlah, mudah-mudahan cara saya menjelaskan juga cocok untuk orang-orang tertentu, tidak cocok untuk orang-orang tertentu. Ya mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi Anda ya. Selamat pagi, back to work dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat-sehat semuanya. Umumnya tinggal dikit lagi Habis ini. Difilter dengan cara Budi Raharjo. Sehat ya.